Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Arianti SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 di Universitas Mataram dengan nomor peserta 2016984600902. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Buir, Kecamatan Buir, Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Ya, pagi ini ketemu lagi dengan Ibu ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba cek dulu kiri kanan kalian, di bawah kolong meja kalian, apakah sudah bersih? Bersih ya? Ya, jelas bersih karena kalian cantik-cantik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya dulu untuk berdoa. Dengan membaca doa seperti biasa yang kalian baca sehari-hari ya. Ibu akan absen dulu ya. Erna Marniwati, Fitri Andriani, Helen Maleni, Hilda Yanti, Martini, Nadia Ramdhani. Ya, jadi masuk semua hari ini ya? Alhamdulillah. Apakah kalian masih mengingat materi kita minggu kemarin? Tentang apa? Tentang perubahan wujud zat, ya? Tentang perubahan wujud zat, ya. Nah, apa itu perubahan wujud zat? Apa itu perubahan wujud zat? Ya, ada? Ya, perubahan apa tadi? Ya, perubahan dari bentuk benda ke bentuk yang lain. Coba sebutkan apa saja jenis perubahan wujud zat. Coba acungkan tangannya. Ya, Mila. Ya, membeku. Kalau membeku itu apa? Ya, perubahan wujud dari apa ke apa? Ya, dari zat cair ke padat. Sekarang kalau dibalik, kalau yang berubah dari wujud padat ke wujud cair, namanya mencair. Contohnya seperti apa? Ya, es batu ya. Es batu yang mencair. Ya. Kalian pernah menyalakan lilin? Pernah.
Ya, pernah menyalakan, pernah ya. Terus kalau setelah lilin dinyalakan, apa yang terjadi? Meleleh atau mencair tadi dia. Kemudian, bagaimana suatu benda itu dapat mengalami perubahan? Tadi karena apa? Tadi adanya perubahan apa? Perubahan wujud itu ya. Perubahan wujud zat. Dari tadi lilin itu dari apa ke apa? Dari padat ke cair. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, kita ada quotes of the day ya. Nah, quotes of the day hari ini apa, coba dibaca dia, Anada? Ya, hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu semua itu harus bergerak. Kita itu harus bergerak, ya. Itu artinya bahwa kita itu harus, kehidupan kita itu harus seimbang ya, harus seimbang. Kita harus mempunyai cita-cita yang harus ingin kita gapai. Kalian itu sebagai siswa harus mempunyai cita-cita yang ingin kalian gapai. Nah, dalam keadaan apapun ya, jadi kalian harus mempunyai semangat dalam belajar ya. Baik itu semangat juga dalam berdoa ya. Nah, jadi itu anak ya. Jadi agar kalian semua harus ada motivasi belajarnya, ya. Semangat hari ini. Coba sekarang tepuk tangannya. Ya, baik. Jadi berkaitan dengan awal tadi Ibu sampaikan dari materi sebelumnya, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, pembelajaran kita yaitu melalui pengamatan pada video, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, melalui diskusi, peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri perubahan kimia dan perubahan fisika dengan benar. Kemudian, melalui analisis data penyelidikan, peserta didik dapat mengkategorikan sifat-sifat perubahan kimia dan perubahan fisika dengan benar ya. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini adalah model pembelajaran problem-based learning. Nah, model pembelajaran problem-based learning ini mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah masalah kepada kalian untuk kalian identifikasi, untuk kalian analisis ya, melalui video yang akan Ibu tampilkan nantinya ya. Kemudian kalian mengorganisasi siswa untuk belajar. Kemudian nanti kalian akan membentuk kelompok seperti kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Jadi satu kelompok ada yang 4 orang atau 5 orang ya. Kemudian kalian melakukan penyelidikan ya. Seperti nanti ada bahan yang akan kalian selidiki ya untuk menunjang pembelajaran kita. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti setelah kalian melakukan penyelidikan, maka kalian akan presentasi ke depan. Ya, nah mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini nanti kalian buat dalam mind map ya. Nanti Ibu kasih kertas karton, nanti kalian buat mind mapnya di situ ya. Kalian organisasikan apa, kelompokan apa materinya nanti di situ ya. Kemudian setelah itu, setelah kalian presentasi, baru kita menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi tetap semangat anak-anak ya, semangat. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke masalah kita yang pertama. Kita akan masuk ke orientasi pada masalah, ya. Langkah yang pertama.
Nah, sekarang kalian perhatikan video yang ada di depan ya. Kebakaran menghanguskan 17 rumah di Jalan Monas, Bagian Dua Selatan, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Diduga api berasal dari lilin yang dinyalakan saat pemadaman listrik terjadi di salah satu bangunan di kos. Lokasi pemukiman yang padat penduduk membuat api dari cepat merembet ke bangunan di sekitarnya. Sebanyak 27 unit mobil pemadam kebakaran terletak ke lokasi kejadian. Kini sejumlah warga korban kebakaran terpaksa mengungsi ke rumah tangga dan sekolah. Kebanyakan tadi untuk wilayah yang banyak masih mati ya, mulai dari sore nanti warga kemudian pada sendiri di sini ke luar paru sampai stok pun pada habis. Nah, berarti kita pun dari sebagai udah pada himbau kepada warga bahwa tolong ini hati-hati kondisi mati lampu. Sementara dengan ini dari lampu dari delay kemungkinan. Sementara itu kebakaran juga terjadi di pemukiman Menteng Atas di Bumi Jakarta Selatan pada Minggu malam. Api diduga berasal dari lilin pembakar dengan rumah warga. Proses pemadaman yang dilakukan petugas dibantu dengan warga setempat seperti dalam kesulitan. Selain kondisi informasi lingkungannya dan tiga listrik, resiko api yang muncul di tiang listrik juga menjadi hambatan. Saya rasa sih mungkin. Kalian sudah amati video tadi? Nah, kira-kira dari video yang kalian tonton, kasus yang kalian tonton di depan ini, kira-kira apa identifikasi yang dapat kalian lakukan? Apa yang akan menjadi pertanyaan kalian? Ya. Mengapa lilin menyebabkan kebakaran? Ya. Apa? Oke, masalahnya yang muncul ya. Yang pertama apa? Mengapa lilin menyebabkan kebakaran? Mengapa lilin menyebabkan kebakaran ya? Yang kedua, siapa lagi ya? Kemanakah perginya lilin yang terbakar? Ya, kemanakah perginya lilin yang terbakar? Pertanyaan yang ketiga, siapa lagi? Ya, Yunia. Apa dasar bahan pembuatan lilin? Apa dasar bahan pembuatan lilin? Oke, yang sebelah sini ya, Cika. Perubahan apa yang terjadi pada lilin? Perubahan apa yang terjadi pada lilin? Nah, ini adalah masalah yang muncul yang ada di benak kalian ya. Nah, untuk itu di sini kita akan berusaha untuk menyelesaikan dari permasalahan ini ya. Nah, kalau begitu silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi Ibu akan bagikan kalian untuk penelitian kita hari ini. Hari ini kita akan meneliti tentang lilin ya. Baik, kelompok 1. Dan ini untuk membuat min map-nya. Kita berlima saja anak ya. Silakan duduk berlima. Tadi kan sepakatannya berlima atau berempat ya. Kita bagikan juga LKPD-nya. Baik, sekarang kalian sudah memegang LKPD semuanya? Ya. Sudah ada alat, sudah ada untuk bahan untuk penelitiannya? Ya. Sudah memegang kertas karton? Ya. Oke. Nah, kalian di sini akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya, di mana nanti kalian akan menjawab
beberapa pertanyaan yang ada pada LKPD ya. Kemudian yang pertama nanti kalian akan melakukan penelitian ya, melakukan penelitian dengan menggunakan lilin. Nah, nanti langkah kerja pada penelitian itu kalian akan dengan link yang ada pada LKPD ya. Silakan dibuka linknya, nanti di situ kalian tonton langkah kerjanya ya. Kemudian kalian lakukan penyelidikan dengan mengukur tinggi lilin sebelum dibakar dan setelah dibakar. Mengukur sumbu lilin sebelum dibakar dan setelah dibakar. Nah, di situ kaitkan penelitian kalian dengan masalah yang ada di depan tadi, masalah yang kita temukan di awal tadi ya. Baru yang terakhir kalian buat kesimpulan. Nah, bagi kelompok yang sudah menyelesaikan, nanti pokok-pokok pembahasannya nanti dalam mind map ini ya. Nanti kalian buat dengan kertas karton ini ya. Ya, silakan kalian mulai mengerjakan. Silakan dilihat di situ ya, guys. Silakan kalian lihat yang ada di situ. Nah, apa yang kalian lihat situ langkah-langkahnya ya. Silakan dilihat, diperhatikan ya. Dulu ya sebelum dibakar ya. Ya, diukur dulu ya lilinnya dan sumbunya. Ya. Ya, sekarang kita bakar. Dibakar ya. Oke, sudah 10 menit ya. Ya, sekarang diukur setelah 10 menit panjang lilinnya berapa, panjang sumbunya berapa, ya. Ditulis ya, ditulis di dalam LKPD anak. Ya, ditulis dalam LKPD-nya. Nah, setelah itu di dalam LKPD ini kan ada pertanyaannya, ada pertanyaan di bawah di kolom analisisnya. Sudah Sukma? Oh ya. Kalau sudah, lanjut ke yang berikutnya. Nah, dengan kertas karton yang tadi yang Ibu bagi, kalian tulis buat mind map-nya ya. Buat tulisannya dibesarkan nanti, ya, dibesarin tulisannya. Sudah ya? Kalian bisa buka barcode yang berikutnya ya. Di situ ada penjelasannya untuk membantu kalian membuat mind map-nya. Silakan di-scan ya di barcode-nya ya. Nah, nanti ini kalian tulis, kalian
kelompokkan ya, mana yang perubahan fisika, mana perubahan kimia, kalian buat di dalam mind map-nya ya. Baik, sudah selesai buatnya? Oke, kelompok mana yang maju ke sana? Oke, ya, kelompoknya Ika dan Sukma. Silakan maju ke depan. Ya, yang lain memperhatikan ya. Yang lain tolong memperhatikan temannya yang di depan yang sedang berpresentasi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, ciri-ciri perubahan fisika adalah: 1. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. 2. Terjadinya perubahan bentuk, sifat, ukuran, dan warna. 3. Dapat kembali ke bentuk semula. 4. Masih memiliki sifat zat asalnya. Contoh-contoh perubahan fisika: 1. Merobek kertas. 2. Es yang mencair. 3. Melarutkan gula. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau materi baru. 2. Terbentuknya zat baru, terjadinya pembentukan gas, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu. Contoh-contoh perubahan kimia: 1. Kertas yang terbakar. 2. Kayu yang terbakar. 3. Besi berkarat. 4. Fermentasi singkong menjadi cabai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan proyeknya Profesor Mimi. Apa perubahan kimia dan fisika yang terjadi pada pembakaran lilin? Ya. Silakan jawab pertanyaan temannya. Baik, jawaban soal pertama, ya ada dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika terdapat pada lilin, yaitu adanya perubahan wujud lilin dari padat menjadi cair, tetapi akan kembali padat ketika didiamkan pada suhu tertentu. Kedua, perubahan kimia terdapat pada sumbu lilin, yaitu adanya perubahan wujud dan zat yang menimbulkan zat baru, karena sumbu lilin yang terbakar menjadi gas dan abu hasil pembakaran. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Dia bos kepadanya. Baik, setelah kelompok yang tadi, selanjutnya setelah kelompok yang terakhir, silakan maju. Ya. Ya, yang lain memperhatikan ya, ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Perubahan wujud zat. Ada dua perubahan wujud zat. Satu perubahan fisika dan kedua perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika. Ciri-cirinya, materi sebelum dan sesudah perubahan itu sama. 2. Dapat kembali ke bentuk semula. 3. Masih memiliki sifat zat asalnya. Perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan kimia: adanya perubahan warna. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Adanya perubahan energi atau warna. Contoh perubahan fisika: pertama, ada merobek kertas. Kedua, lilin yang meleleh. Ketiga, membekukan air untuk membuat es batu. Ketiga, melarutkan gula dalam kopi. Kelima, permen yang meleleh.
Contoh perubahan kimia. 1. Sumbu lilin yang terbakar. 2. Petasan yang meledak. 3. Nasi yang basi. 4. Besi yang berkarat. 5. Fermentasi tape. Sekian. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan bagi ya. Kelompoknya. Saat kita membakar lilin, bagian mana pada lilin yang paling cepat mengalami perubahan? Ketika kita menyalakan lilin, bagian yang berada dekat sumbu akan mencair. Panas nyala api menguapkan molekul lilin. Gas lilin itu kemudian bereaksi dengan gas oksigen atau CO2 atau O2 di udara. Akibatnya lilin pun terbakar, api menyala. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Dunia. Gas apa yang dihasilkan pada proses pembakaran lilin? Ya. Gas yang dihasilkan adalah CO2. Ya, CO2 ya atau karbon dioksida. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Berarti sudah mengerti ya. Baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita duduk dulu di tempatnya. Jawaban dijawab oleh teman kalian. Tadi coba tadi yang pertanyaan pertama dari kelompok ketiga tadi apa? Perubahan fisika dan kimia apa yang terjadi pada proses pembakaran lilin? Ya, perubahan kimia apa yang terjadi pada proses pembakaran lilin? Dan jawabannya tadi apa? Perubahan apa? Kalau fisikanya Ya. yang meledak, kalau kimianya sumbu lilin yang Ya, jadi perubahan fisikanya adalah lilin yang meleleh dan perubahan kimianya adalah lilin yang terbakar. Ya. Perubahan dari tadi pembahasan kita. Nah, sekarang kita bisa menentukan apa jawaban dari permasalahan kita itu. Ya. Permasalahan dari yang pertama tadi permasalahannya mengapa lilin dapat menyebabkan kebakaran. Nah, apa jawabannya tadi mengapa? Karena panasnya lilin itu, ya, panasnya lilin yang pada saat kita mulai membakarnya pada sumbunya itu, nah panasnya itu akan naik ya. Nah, proses reaksi kimianya di situ berjalan pada sumbunya, ya. Proses reaksi kimianya terjadi namanya proses pembakaran, ya. Dan bahan dari pembuatan lilin tadi itu, bahannya lilin itu akan bereaksi juga. Nah, bereaksi dengan gas yang ada di udara, yaitu gas O2. Nah, gas oksigen. Nah, di situ terjadi proses pembakaran namanya. Nah, dan akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2, gitu ya, dan uap air. Nah, disitulah tadi kelihatan dari proses perubahan kimianya, di mana lilin yang kita bakar tadi itu kan menghasilkan zat baru yang namanya gas CO2, ya, dan uap air. Nah, jadi pada saat kita coba pegang atasnya lilin tadi itu, nah pasti ada basah-basah di tangan kita kan. Di situ maksudnya ada uap airnya, ya, dan karbon dioksidanya. Sumbu lilin yang hitam ini akan mengandung karbon, ya. Nah, di situ makanya si lilin dia itu bisa terjadi dua perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, selanjutnya kemanakah perginya lilin yang terbakar? Nah, seperti yang awal tadi, karena proses pembakaran yang panas,
itu yang paling cepat duluan terbakar. Dia akan meleleh, ya, dan akan meleleh. Kemudian dia akan menguap. Nah, sehingga makin lama itu terbakar, makin selasi lilin. Ya. Nah, apa bahan dasar pembuatan lilin? Ada yang tahu bahan dasar pembuatan lilin itu apa? Ya, bahan dasar pembuatan lilin apa? Ya, yang namanya parafin. Nah, itu adalah bahan dasar pembuatan lilin, ya. Nah, selanjutnya perubahan apa tadi yang terjadi pada lilin dikurangi? Perubahan fisika. Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kita hari ini ada pertanyaan? Benar. Ya, oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Jadi, apa yang kita bahas hari ini tentang apa? Ya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sifat-sifat dari perubahan fisika? Apa tadi sifat-sifat dari perubahan fisika? Dia kembali ke bentuk semula. Ya, dia itu pertama tidak menghasilkan zat baru. Kemudian dia dapat kembali ke bentuk semula. Dan perubahannya hanya terjadi pada fisiknya saja, luarnya saja, ya. Itu dia perubahan fisika. Selanjutnya perubahan kimia. Apa sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya dia menghasilkan zat baru. Itu perubahan fisika, dan dia bisa kita amati bukan hanya dari luarannya saja, ya. Nah, itu sifatnya. Sekarang ciri-ciri. Kalau ciri-ciri perubahan kimia apa ciri-cirinya? Terjadi pembentukan zat. Ya, ada pembentukannya. Apa lagi? Ada adanya endapan. Apa lagi? Perubahan warna. Perubahan suhu. Dan perubahan suhu, ya. Nah, itu jadi ciri-ciri dari perubahan kimia. Nah, selanjutnya ciri-ciri perubahan fisika apa? Terjadinya perubahan bentuk sifat, ukuran, dan warna dapat kembali ke bentuk semula, masih memiliki sifat zat asalnya. Ya, ciri-cirinya dia masih memiliki sifat zat asalnya. Ya, hanya terjadi perubahan wujudnya saja. Ya, ya, kalau perubahan. Sekarang kita akan melakukan post test, ya. Soal itu akan kasih kalian soal pada akhir untuk menguji kemampuan kalian. Apakah kalian sudah memahami materi atau tidak, ya? Kalian akan mengerjakannya menggunakan aplikasi Google Form, ya, yang akan ibu kasih linknya, ya. Ya, ini ya, silakan di scan ya. Di scan, silakan. Silakan di scan ya. Prosesnya sudah. Bagaimana? Nanti ibu akan cek ya. Nanti di hasil kalian nanti akan ibu sampaikan. Sekarang ibu akan umumkan kelompok yang menjadi kelompok terbaik yang aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, semuanya terbaik, tapi ada yang lebih aktif dan lebih baik. Ya, jadi kelompok jika ibu amati dari tadi dan berdasarkan nilai-nilai keaktifan yang sudah ibu rekap, jadi kelompok terbaik dimenangkan oleh kelompok 3. Ya. Wilayahnya maju menerima penghargaan ya, sedikit hadiah dari ibu ya. Nah, ini yang nanti untuk minggu berikutnya kalian juga harus menjadi yang terbaik ya, agar mendapatkan hadiah dari ibu ya. Oke, ini kelompok
Iya ya, silakan. Ya. Kita difoto dulu. Tolong HP-nya foto dulu, foto bersama. Ya, untuk lebih baik lagi. Ya, silakan dulu, Pak. Terima kasih. Tepuk tangannya. Ya, anak-anak, untuk pelajaran minggu depan kita akan melanjutkan materi kita ya. Dengan materi baru yang tentang lambang unsur kimia. Jadi kalian bisa mencari informasinya nanti menggunakan HP kalian di rumah ya, agar pembelajaran kita bisa nyambung minggu depan ya. Baik. Untuk pembelajaran hari ini apakah kalian senang? Apakah kalian sudah memahami materi perubahan fisika dan perubahan kimia? Sudah. Ya, apakah dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu metode PBL ini membuat kalian menjadi lebih paham? Iya. Jadi itu ya. Terima kasih anak-anak. Silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai.